Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurhidayat, tim saya 0534296162. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode mata kuliah STSI 4209. Berikut untuk soal tugasnya. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik ketiga ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar UT menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk Vue komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek Vue pada tugas praktik 3 adalah sebagai berikut. Ini untuk strukturnya, ini tugas index, asset, CSS style untuk image opsional. Ini untuk data yang dari dosen, data bahan ajar JSON, sumber untuk semuanya nanti. Ini app.js, ini inisialisasi Vue root. Terus ini untuk komponennya hanya contoh. Terus API JS, JSON, data service menangani data akses. Untuk template juga hanya contoh, jadi nggak harus dimasukkan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke VS Code. Berikut untuk codingan saya, ini untuk index HTML, isinya sebagai berikut. Lalu template tadi hanya contoh ya, tapi tetap saya masukin. Ini ada beberapa yang saya masukin sini. Lalu untuk app.js ya kebanyakan saya taruh sini untuk manggil dari data bahan ajar ini. Ini kebanyakan di sini. Lalu app.js ini untuk stock table. Ini opsional juga ya untuk komponen. Contoh sih ya tadi. Ini form, deo tracking nggak kepake sih sebenarnya. Terus ini, lalu ini data bahan ajar dari dosen. Terus ini untuk logo UT nya, lalu style, semua style masuk di sini. Oke, langsung saja kita running ya. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini ada menu stok bahan ajar, tracking delivery order, order form. Yang pertama kita masuk ke stok bahan ajar dulu. Di sini saya beri fitur untuk sortir dari kota Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Pasar. Lalu untuk kategori ada matkul wajib, pilihan, praktikum, dan lainnya. Lalu ada fitur reset. Jika kita mensortir, katakanlah kita sortir Jakarta, mata kuliah wajib, kita reset akan hilang untuk sortirannya. Kita bisa sort judul juga, akan menyesuaikan dari abjad A sampai Z. Lalu kalau kita klik lagi akan berbalik Z ke A. Ini untuk stok juga seperti ini. Kita klik lagi berbalik, sort harga pun sama. Nah, untuk di sini kita tampilkan ada kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori praktikum atau mata kuliah wajib atau pilihan bebas. Lalu untuk UPBJJ atau kota, ini Surabaya, untuk lokasi harga, terus kuantitas, status aman atau menipis. Lalu untuk catatan HTML, yang pasti ini semua dari file data bahan ajar.json. Untuk aksi kita bisa edit, kita bisa rubah kode ataupun judul
judul mata kuliah. Untuk PJJ kita rubah bisa, semuanya bisa ya. Untuk harga pun kita bisa rubah, untuk stok pun bisa. Nah, akan berubah ya. Contoh dari Surabaya kita rubah ke Jakarta, bisa kita hapus juga. Oke, kita terhapus. Namun ini nggak akan tersimpan ke database JSON. Ini hanya tersimpan untuk sementara aja, nggak akan masuk ke database. Jika kita refresh akan kembali seperti semula. Kita bisa tambahkan bahan ajar juga di sini. Katakanlah kita buat mata kuliah baru. Contoh aja ya. Kategori wajib, Makassar, Basira, salah satu. Harga katakanlah. Untuk kuantitas kita isi 25, safety 20, catatan HTML. Kita tambahkan akan masuk ke bagian paling bawah karena baru. Kalau kita tambahkan lagi akan masuk ke bawahnya lagi. Ini bisa kita sortir juga. Tadi mana Padang, Makassar, kita bisa sortir juga. Kita bisa, kita hapus juga bisa. Tapi kalau kita refresh ini akan menghilang. Oke. Lalu lanjut ke tracking delivery order. Di sini ada menu untuk mencari nomor DO atau nomor delivery order, atau bisa kita cari berdasarkan NIM. Contoh ini dari dosen ya, dari database. Kita bisa copy pasti. Nah, akan muncul dengan nomor DO berikut. Nah, kalau misalnya kita gunakan, kita cari berdasarkan NIM. Katakanlah yang mengandung angka 9 akan muncul. Nah, lalu berikutnya ada contoh Budi ya. Budi kan belakangnya 0, sedangkan Rina tidak ada nolnya. Kita masukkan 0. Nah, hanya akan tersortir yang mengandung kata berikut atau angka ataupun huruf berikut. Untuk menunya kita ada menu lihat. Kita bisa lihat secara detail untuk nomor DO, NIM, nama, status ekspedisi, tanggal kirim, paket total, riwayat perjalanan akan muncul semua di sini. Kita bisa edit juga. Yang bisa kita edit adalah status. Misal ini kan dalam perjalanan, kita bisa rubah. Untuk ekspedisi kita bisa rubah, tanggal kirim dan paket yang dipesan bisa kita rubah. Untuk ekspedisi sepertinya memang nggak sesuai ya, karena di sini database JSON ini kan ekspedisinya JNE ya. Nah, sedangkan yang diberikan oleh dosen untuk pengiriman list hanya ada reguler dan express. Jadi nggak ada JNT ataupun JNE. Nah, jadi kalau misal kita edit ini sebelumnya kan JNE, kalau misal kita edit ekspedisi akan kosong. Soalnya nggak ada di list reguler ataupun express. Kalau misal kita rubah hanya bisa antara ini, express simpan, dia akan rubah ke express. Kita edit ganti express. Ini pun sama, kita rubah ke reguler, simpan. Kita edit pun ya tetap reguler. Jadi karena untuk JNE nggak masuk di sini, jadi ini akan kosong. Untuk status kita bisa rubah, contoh dalam rumah, paket
chat kita bisa rubah juga, tanggal kirim bisa kita rubah, simpan. Oke, akan berubah. Kita bisa hapus juga, hapus. Kita refresh, akan kembali. Lalu lanjut ke order form. Berikut order form. Untuk nomor DO ini generate otomatis melanjutkan dari tracking DO yang di database, karena ini belakangnya 01 terus ini 02, jadi auto generate-nya langsung lanjut ke 03. Sebagai contoh kita masukkan dulu untuk name, katakanlah saya order, pakai name saya 05342 9162. Untuk ekspedisi hanya ada 2 ini yang tadi saya jelaskan ya. Untuk paket ini hari katakanlah ini kirim order akan masuk ke sini dan akan masuk ke tracking delivery order dengan nomor DO berikut. Oke, katakanlah kita mau buat lagi, ini udah lanjut ke 4 ya. Katakanlah ini ada menu reset ya, saya lupa bilang tadi. Ini kalau misalnya kita reset akan hilang semua, mengulang dari awal. Oke. Contoh, kita klik enter dong. Untuk ekspedisi paket kali ini belum order, akan masuk lagi ke tracking delivery order, lalu akan lanjut nomor DO selanjutnya. Oke. Kita bisa rubah di sini, bisa kita hapus juga, kita lihat juga bisa. Kita bisa sortir juga. Nah, kalau mundur. Oke. Kalau kita refresh akan menghilang semua seperti semula. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nur Hidayat, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.